semuanya. Makasih udah klik di video ini dan udah mau nonton video ini. Jadi di video ini aku tuh mau bahas tentang pentingnya punya tujuan, tahu kita mau kemana arahnya, dan punya alasan kenapa. Jadi sebenarnya aku tuh termasuk late bloomers. Jadi aku tuh termasuk yang telat tahu dan sadar pentingnya punya tujuan dan punya alasan kenapa. Karena baru sekitar 4 tahunan lalu itu, dari tahun 2017 itu aku baru sadar kalau aku tuh harus punya tujuan. Dan prosesnya aku bisa sadar itu adalah, jadi kan aku mulai bisnis aku yang sekarang buka butik itu dari tahun 2016. Nah, setelah setahun ngejalanin bisnis itu, aku tuh ngerasa bisnis ini nggak kemana-mana, bisnis ini nggak bertambah besar atau ya nggak gimana-gimana, nggak kemana-mana, dan barely not enough gitu, bahkan hasilnya nggak cukup untuk mensupport operational cost di bisnis aku. Dan aku kemudian mencari tahu kenapa sih bisnis aku nggak bisa besar, nggak bisa berjalan, dan tergolong stagnan, dan bahkan not profitable enough. Jadi tuh pertama karena aku tuh nggak tahu bisnis ini tuh arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana, aku tuh nggak tahu. Terus aku juga nggak tahu alasan kenapa aku ngebikin bisnis ini, sama sekali nggak tahu. Ya alasannya cuma demi survive, cuma demi cari uang, dan itu ternyata nggak cukup gitu. Kenapa aku late bloomers? Karena kalau kita lihat beberapa orang sukses, kayak contohnya Warren Buffett, itu dia invest saham pertama kali itu umur 11. Dia kayak udah tahu tujuannya tuh mau kemana. Terus Robert Kiyosaki yang nulis buku Rich Dad Poor Dad itu juga dari kecil dia udah tahu tujuannya, dia udah tahu cita-citanya bahwa dia tuh pengen jadi orang kaya. Makanya terus abis itu perjalanan hidup dia ya fokus untuk mencari cara gimana biar jadi orang kaya, ya dengan dia bertanya sama rich dad-nya, ayahnya temennya itu, sampai dia pernah ngebikin uang sendiri karena ayahnya dia bilang orang yang kaya itu yang bisa nyetak duit. Akhirnya dia nyetak duit beneran kan. Bersyukur sih aku sadar di 4 tahun yang lalu bahwa punya tujuan dan alasan itu penting. Karena ketika kita nggak tahu kita tujuannya apa, kita mau pergi kemana, dan alasannya kenapa, akhirnya kita tuh akan end up atau kita berujung di tempat-tempat yang random. Dan tempat random itu most likely itu nggak sesuai yang kita harapin gitu, karena ya kita tuh nggak tahu mau kemana. Bayangin aja kayak masuk ke taksi atau mau naik kereta atau Transjakarta atau apapun itu, tapi nggak tahu kita mau kemana, ya kan? Jadi kita nggak tahu kan naik yang mana gitu. Kayak kalau mau naik angkot atau naik apa kan semuanya udah ada tujuan-tujuannya tuh. Kalau kitanya sendiri nggak tahu kita mau kemana, kita nggak tahu kita naik yang mana, dan ujung-ujungnya kita ada di mana itu kita nggak tahu gitu. Terus dan itu yang bikin aku sadar, karena tempat aku di tahun 2017 itu tidak sesuai dengan yang apa yang aku harapkan. Dan itu karena ya itu aku tuh nggak kasih komando ke kehidupan aku bahwa aku tuh maunya ke sana. Jadi kayak akhirnya aku end up di tempat random yang aku nggak suka. Jadi kalau inget kayak fairy tale zaman kita kecil yang Alice in Wonderland, itu tuh ada satu part di mana dia ketemu kucing, si Sire Cat, di sebuah persimpangan jalan gitu. Terus Alice-nya nih nanya, jadi aku harus ambil jalan yang mana nih, kanan atau kiri? Terus si kucingnya kan tanya, tergantung, kamu mau kemana? Terus Alice-nya kan bilang, aku nggak tahu, aku bahkan nggak tahu aku tuh siapa, kayak dari pagi aja aku udah berubah berkali-kali. Kemudian kucingnya jawab, ya kalau gitu nggak penting mau pilih jalan yang kanan atau yang kiri. Kalau kamu nggak tahu tujuannya mau kemana ya nggak penting, cuma tinggal pilih aja jalannya gitu. Masalah nanti di sana ujungnya ternyata suka nggak suka, ya itu masalah lain lagi, which is something yang menurut aku stupid. Karena with life, dengan kehidupan itu kita nggak bisa ulang 4 tahun yang lalu atau dari tahun 2016 atau sebelumnya tuh kita nggak bisa ulang dan ambil jalan yang satunya gitu. Kalau misalnya kita udah pilih jalan A,
ternyata ujungnya kita nggak suka, kita nggak bisa balik lagi dan ambil jalan yang B. Aku kenal sih satu orang yang moto hidupnya itu ngalir aja kayak air. Jadi dia nggak mau pusing mikirin tujuan hidup kayak atau apapun keputusan dari hidupnya, yang penting katanya ngalir aja kayak air. Kenapa aku nggak suka? Karena masalahnya air itu ngalirnya dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi kalau hidup kita tuh ngalir aja kayak air, ya hidup kita turun dong dari tempat yang tinggi ke tempat yang semakin rendah. Nah, jadi itu sih kenapa, karena kita harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri, hidup kita sendiri. Karena kita yang mimpin tubuh kita, kita yang mimpin tubuh kita yang mimpin takdir kita sendiri, bukan orang lain. Karena yang nantinya ngerasain juga kita sendiri, karena kita bergerak juga atas kemauan kita sendiri. Jadi kita harus ambil tanggung jawab itu dan stop nyalahin keadaan atau nyalahin orang lain. Karena kalau misalnya kita end up atau berakhir di tempat yang kita nggak suka, entah secara finansial, entah secara kehidupan atau secara relationship, itu ya karena kesalahan kita sendiri. Sebenarnya it's okay kalau sekarang tuh belum kebayang tujuannya mau kemana. Aku tuh dulu pas tahun 2017 itu pas aku mulai baca-baca buku dan mulai sadar pentingnya punya arah dan tujuan, terutama buat bisnis aku, buat hidup aku tuh pikir aku harus, yang penting pokoknya punya tujuan aja gitu. Tujuannya tuh random gitu loh. Akhirnya aku tulis di buku aku kalau tujuanku itu punya uang, ngumpulin uang $1 billion. Dan terus aku ngelakuin apa yang ditulis di buku. Aku harus kasih tahu orang dan tulis step by stepnya dan segala macam, tapi ternyata it doesn't works. Kenapa? Karena alasannya tuh nggak ada gitu, kayak beneran random. Aku nggak tahu kenapa aku mau ngumpulin uang segitu banyak, buat apa, nggak tahu. Jadi terus kayak I don't believe in it, deep inside me I don't believe in it. Jadi tapi seiring berjalannya waktu, karena aku udah sadar kalau tujuan dan alasan itu penting, aku mulai mencari dan mulai menemukannya pelan-pelan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau sekarang umur berapapun kamu masih nggak tahu tujuan hidupmu apa, terus alasannya kenapa, itu nggak apa-apa, nanti pelan-pelan aja. Kalau misalnya mau fake it till you make it, ya itu lagi. If you don't believe in your dream, kalau kamu aja sendiri nggak percaya sama itu susah sih, harus percaya gitu. Dan itulah yang ngebawa aku ke poin terakhir dari video ini. Kalau misalnya kamu udah tahu tujuan kamu kemana, arahnya kemana, tuh kamu harus beneran percaya, believe gitu loh, percaya 100% tanpa ragu sedikit pun bahwa tujuan itu bisa dicapai dan kamu bisa mencapainya. Kamu harus tulis dan kemudian kamu breakdown ke step by step yang kamu rasa akan membawa kamu semakin dekat ke tujuan itu. Kayak kalau misalnya tujuan kamu itu pengen bisa lari maraton 10 km, lari 10 km, let's say. Nah, berarti kan apa yang kamu bisa lakukan sekarang atau kayak 1 jam lagi atau besok atau setiap harinya yang membawa kamu semakin dekat ke tujuan itu. Jadi tujuan itu kemudian menjadi possible. Tujuan itu nggak cuma jadi hayalan doang atau kayak ngimpi doang, tapi bener-bener actionable, bisa dilakukan dan bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang bisa berubah drastis 100%. Mungkin ada, cuman susah dan itu butuh kesadaran dan effort yang besar. Cuma kalau kamu bisa jalan 1% aja setiap harinya, 1%, maka lama-lama kamu akan ke sana kalau kamu konsisten. Jadi kalau misalnya kayak aku tadi yang punya tujuan ngumpulin uang $1 billion dan aku udah tulis dan aku breakdown step by stepnya, itu nggak berhasil, doesn't work. Kenapa? Karena aku nggak believe sama dream itu nggak resonate, nggak menyatu dalam hati aku. Jadi kayak omong kosong aja. Nah, jadi buat merangkum semua itu tadi, ada 3 poin penting yang aku pengen garis bawahi di video ini. Yang pertama adalah cari tahu
tujuan yang kamu mau tuh kemana, arahnya mau kemana, kamu mau apa, mau jadi apa, mau kemana. Misalnya kalau tentang bisnis ini mau dibawa kemana, mau jadi seperti apa bisnis ini. Kalau misalnya di kehidupan juga sama, di relationship juga sama, cari tahu dulu tujuan. Dan kedua, cari tahu alasannya. Kalau misalnya udah ketemu tujuannya, cari tahu alasannya tuh, cara cari tahu alasannya itu adalah dengan ngelihat ke dalam diri kamu sendiri. Kenapa kamu mau ke sana? Kenapa kamu mau mengarah ke tujuan itu? Dan itu harus bawa perasaan sih, harus baper, harus bener-bener dari dalam hati, nggak cuma yang omong kosong doang atau bullshit doang atau ya it looks cool or stuff gitu, nggak bisa. Dan yang ketiga, kamu harus believe, kamu harus yakin banget bahwa tujuan itu bisa dicapai, tujuan itu nyata, dan kamu punya resource atau kamu bisa progress menuju ke sana, kamu bisa mencapainya. Jadi itu aja 3 hal penting yang aku pengen sampaikan di video ini. Nanti di berikutnya aku akan kasih cara-cara yang lebih step by step tentang ini semua. Dan juga kalau misalnya kalian mau tahu rookie mistakes atau kesalahan-kesalahan pebisnis pemula yang udah pernah aku lewatin belakangan ini, selain nggak punya visi atau nggak tahu ini mau kemana, apa aja, nanti aku akan buatin satu video khusus atau mungkin satu series, karena mungkin nggak cukup satu video aja. But anyways, thank you for watching, dan I'll see you again soon. Bye.